Mana Zoom tidak ada lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baik, terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu seminar literasi digital yang tentunya akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Adi Guna, Sarjana Teknik, Magister Sains. Selamat pagi, Bapak. Selanjutnya ada Bapak Guntur Malian, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi, Bapak. Dan selanjutnya ada Kakanda Andilio, Sarjana Teknik. Selamat pagi, Kakanda. Baiklah, sebelumnya kita mulai, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan aturan dalam seminar kali ini. Poin pertama yaitu narasumber diberi waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yang kedua, peserta wajib mengaktifkan kamera selama seminar berlangsung. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon pada saat pemateri menyampaikan materi. Dan selanjutnya, peserta penanya wajib menyebutkan nama lengkap, program studi, semester, dan NIM pada saat akan mengajukan pertanyaan, serta menyebutkan nama narasumber yang dituju pada kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Guna, Sarjana Teknik, Magister Sains, yang akan menyampaikan bagaimana cara beretika dalam dunia digital. Bapak Adi Guna tersebut menjabat jabatan akademik sebagai lektor di Universitas PGRI Palembang. Riwayat pendidikan di perguruan tinggi yaitu S1 tahun 2000 di Universitas Sriwijaya, program studi Teknik Sipil. S2 tahun 2006 di Universitas Sriwijaya sebagai program studi Pengelola Lingkungan. Jabatan dalam pengelolaan institusi pada tahun 2009 sebagai anggota di Lembaga Penjamin Mutu di Universitas PGRI Palembang. Periode 2019 sampai 2009 sampai 2012 sebagai Kaprodi Teknik Sipil di Universitas PGRI Palembang. Periode 2010 sampai 2015 sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil di Universitas PGRI Palembang. Selanjutnya 2017 sampai dengan sekarang Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang. Adapun organisasi profesi pada tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai anggota di Persatuan Guru Republik Indonesia. Selanjutnya 2014 sampai dengan sekarang sebagai anggota di Himpunan Ahli Teknik Indonesia atau HATI. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama, pada Bapak Adi Guna, Sarjana Teknik Magister Sains, disilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini merupakan kesempatan pertama untuk seminar mengenai literasi digital. Dan pada kesempatan ini, izin sekalian saya akan share screen materi tentang etika digital, di mana kalau kita bicara tentang literasi digital, tentu akhir-akhir ini kegiatan literasi digital ini benar-benar kegiatan yang terus digalakkan baik oleh institusi negeri maupun swasta
terutama dimotori oleh Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi, di mana beberapa tahun terakhir melakukan kegiatan seminar-seminar yang berhubungan dengan literasi digital. Dan tentunya kalau kita bicara literasi digital, ada beberapa aspek, ada 4 aspek pokok sebenarnya, di antaranya yang berhubungan dengan etika atau etik, kemudian budaya digital atau digital culture, kemudian kecakapan digital. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang etika digital. Saya izin share screen dulu. Baik, rekan-rekan sekalian, para peserta seminar tentang literasi digital, kita bicara tentang beberapa aspek yang tadi saya sebutkan di awal, diantaranya salah satunya adalah etika digital. Adapun tema seminar pada hari ini adalah untuk memberikan pemahaman positif bagi mahasiswa, siswa juga dalam media sosial. Kalau kita lihat dari judul yang kita ambil pada kesempatan pertama ini, yaitu etis bermedia digital. Pertama-tama penting bagi kita untuk memahami dulu sebenarnya dinamakan etika atau etis itu apa makna yang bisa kita pahami dari kata etik. Kalau kita lihat atau berkaca dari apa yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Itu yang etika. Jadi sekali lagi kalau kita bicara etika adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang mengapa kita harus memiliki etik atau etika di dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan digital, pertama ada beberapa latar belakang. Yang pertama yaitu perkembangan komunikasi digital memiliki karakteristik komunikasi global yang melintasi batas-batas geografis dan batas-batas budaya. Selanjutnya, sementara setiap batas geografis dan budaya juga memiliki batasan etika yang berbeda, dan setiap negara bahkan daerah memiliki etika sendiri. Begitu pula setiap generasi memiliki etika sendiri. Dalam pengertian yang sederhana bisa kita pahami bahwa untuk lokasi yang berbeda, tempat yang berbeda, generasi yang berbeda, level atau namanya itu dalam ukuran umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, tentu masing-masing memiliki etika yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, maka kalau kita bicara tentang literasi digital, kita bicara tentang bagaimana semua pihak itu bisa berkomunikasi baik satu arah maupun dua arah. Itu tentu dalam kondisi saat ini adalah kondisi bebas, ya. Tetapi tentu bebasnya adalah bebas terbatas dalam pengertian bahwa apapun yang kita lakukan itu di dunia digital atau di dunia maya tentu tidak boleh mengabaikan atau tidak memperdulikan kepentingan ataupun aturan-aturan moral yang berlaku dimanapun kita berada. Contoh misalnya dalam posting artikel, ya, kalau kita bicara tentang literasi digital tentu tidak asing dengan istilah posting atau tidak asing dengan istilah status atau tidak asing dengan istilah forward berita, informasi atau apapun itu namanya. Misalnya saja soal privasi. Masyarakat kolektif seperti masyarakat Indonesia merasa tidak masalah kalau kita bercerita tentang penyakit yang diderita di media sosial. Artinya kita tentang
sedang sakit, atau keluarga kita sedang sakit, atau teman kita sedang sakit, kita beritakan saja di media sosial. Bentuknya macam-macam. Tentu kita semua sudah tahu ada beragam aplikasi yang ini sedang dipakai, mulai dari Facebook, WhatsApp, ya, Instagram, Twitter, ya. Dulu ada Friendster, ya, dan Line, ya, macam-macam. Tentu bagi masyarakat Indonesia sebagian tidak jadi masalah kalau kita bicara tentang masalah pribadi, masalah penyakit, kesehatan, terus kita bikin status di media sosial atau menunjukkan kehangatan suatu hubungan di media sosial bagi orang-orang tertentu atau bagi kelompok tertentu. Tapi belum tentu itu merasa nyaman bagi oleh orang lain. Oleh sebab itu seperti yang kami sampaikan di awal bahwa beda lokasi, beda strata, beda budaya, beda umur, tentu itu akan menjadi batas moral bagi kita dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan digital, terutama yang berhubungan dengan media sosial. Nah, selanjutnya posisi saya biar kejengan karena sudah diklaim sih. Tadinya dari sini. Baik, bagaimana Bapak? Apakah bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Mengenai interaksi digital. Interaksi digital antar gender dan antar golongan sosial lainnya semua akan muncul persoalan-persoalan etika. Artinya dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultur, sehingga sangat mungkin pertemuan secara global tersebut akan menciptakan standar baru dalam etika. Jadi kalau kita pahami rekan-rekan sekalian bahwa dengan adanya
pandemi saat ini ternyata itu menjadi salah satu trigger atau pemicu kita dalam meningkatkan kemampuan kita melakukan digitalisasi dalam berbagai kegiatan komunikasi. Sehingga dalam 1-2 tahun terakhir, mulai dari tahun 2019 akhir, terjadi lompatan yang luar biasa dalam penggunaan media sosial. Oleh sebab itu, tentu tidak memungkinkan bagi kita semua untuk selalu menggunakan metode-metode yang selama ini kita lakukan secara tradisional. Sehingga kalau kita lihat bahwa terjadi berbagai macam benturan-benturan ya yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, saat ini banyak sekali penggiat-penggiat yang berhubungan dengan literasi digital ya. Dalam hal ini diwadahi oleh Kominfo. Di antaranya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi digital, seminar-seminar, workshop dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pemahaman tentang etika digital, kita lihat dari Siberkreasi dan Deloitte tahun 2020 merumuskan mengenai etika digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, untuk kita pahami bahwa kalau kita bicara tentang pokok etik berdasarkan cara akses, maka etika ini dibagi dua dalam literasi digital, yaitu yang pertama etika tradisional dan etika kontemporer. Apa yang membedakan antara etika tradisional dan kontemporer? Secara sederhana kalau kita lihat, etika tradisional ini apa yang kegiatan yang dulu kita lakukan secara offline, menyangkut tata cara lama, kebiasaan, budaya, dan merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Sedangkan etika kontemporer adalah etika elektronik dan online, menyangkut tata cara, kebiasaan, budaya, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan sosial budaya secara luas dan global. Secara sederhana bisa kita pahami bahwa terjadi perubahan mendasar di dalam budaya kita berliterasi. Oleh sebab itu, dalam kegiatan literasi digital ada juga segmen yang berhubungan dengan budaya digital atau digitalisasi budaya, dalam artian bahwa bagaimana suatu kegiatan yang selama ini secara turun-menurun menjadi budaya itu dilakukan secara tradisional, secara offline, secara tatap muka, kemudian harus diubah dalam bentuk pertemuan digital, komunikasi digital, termasuk juga pengelolaan data dan kegiatan yang dilakukan secara digitalisasi. Oleh sebab itu bahwasannya seperti yang disampaikan di awal, muncul atau tumbuh satu etika baru dalam berkomunikasi maupun dalam kegiatan lainnya yang tadinya sepenuhnya dilakukan secara tatap muka, kemudian berubah secara digital. Di mana secara contoh sederhana saja, dulu orang kalau mau berkomunikasi, mau mengundang untuk satu kegiatan tertentu, baik seminar ataupun kegiatan yang sifatnya pribadi, kekeluargaan, orang harus bertemu langsung. Tentunya dengan bertemu langsung ada etika-etika, sikap-sikap yang harus dijaga dalam berkomunikasi. Setelah berubah dengan adanya kegiatan secara online, baik itu melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, tatap muka, kegiatan-kegiatan yang lainnya, tentu ada etika baru lagi atau sopan santun atau dan sebagainya yang membatasi suatu kegiatan tersebut dengan sistem yang baru. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari digital etis ini merupakan pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Ini merupakan beberapa hal yang berhubungan dengan kompetensi etik. Tentu kalau kita bicara tentang hoax, bukan satu hal yang baru. Banyak sekali beredar informasi-informasi ya yang berhubungan dengan kegiatan kita sosial saat hari-hari maupun kegiatan lainnya, di mana tidak semua kegiatan itu mengandung nilai kebenaran.
Jadi ada juga kegiatan-kegiatan atau informasi yang ada beredar di media sosial itu tidak semuanya berdasarkan fakta. Tetapi ada kegiatan-kegiatan atau informasi tersebut yang kadang-kadang disalahgunakan. Sehingga kalau dalam pengertian sederhana, informasi yang tidak jelas kebenarannya itu atau sumbernya tidak jelas, maka itu dikategorikan sebagai hoax. Jadi berita yang diragukan kebenarannya. Dan informasi inilah kemudian yang bisa memberikan follow up atau menimbulkan akses-akses di kemudian hari, baik itu aksesnya positif maupun negatif. Oleh sebab itu, tentu melalui literasi digital ini memberikan pemahaman kepada kita semua, salah satu etik kompetensi yang harus kita pahami bahwa tidak semua materi, informasi itu sumbernya benar, sehingga untuk informasi yang sumbernya diragukan itu disebut dalam kategori hoax. Nah, tentu dalam kegiatan atau gerakan literasi digital ini tentu sama-sama memberikan pemahaman kepada kita bahwa kalau kita menerima informasi apapun atau mau menyampaikan informasi atau menyebarkan informasi, tentu harus dilandasi dengan informasi atau sumber yang diakui kevalitannya. Nah, khusus untuk informasi yang kita dapatkan dari luar, kita pun harus bisa menyaring sedemikian rupa informasi itu. Kita harus klarifikasi dari sumber yang benar bahwa informasi yang kita terima tersebut adalah informasi yang benar. Oleh sebab itu tidak serta-merta kalau kita bicara informasi itu begitu kita dapat informasi terus kita share ke media sosial, kita share ke rekan kerja, kita share kepada kolega kita tanpa kita mengecek dulu kebenarannya, tentu ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu mari kita sama-sama dalam forum ini kita saling mengingatkan dan juga siapapun yang ada di sekitar kita bahwa kalau kita bicara tentang informasi, harus kita cek dulu kebenarannya. Dalam hal ini, Kominfo tentu melalui beberapa komunitas mewadahi kegiatan-kegiatan untuk mengecek apakah informasi-informasi yang saat ini beredar di media sosial tersebut adalah informasi yang sahih, yang benar, yang informasinya itu valid. Dan dari melalui Kominfo juga itu memfasilitasi melalui line tertentu untuk bisa kita ngecek apakah berita-berita yang beredar itu hoax atau tidak. Jadi berita bohong atau tidak. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa dalam kompetensi etik juga tidak hanya bicara tentang hoax, tapi kita juga bicara tentang ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Tentu semua itu muncul dikarenakan budaya yang kita tadi sampaikan bahwa ada perubahan etik dalam kita berkomunikasi, di mana tadinya orang untuk menyampaikan berita bohong bertatap muka langsung tentu mengalami kesulitan. Kemudian orang untuk menyampaikan ujaran kebencian secara langsung, secara tradisional yang kita pahami, tentu itu membatasi mereka untuk melakukan itu. Tetapi dengan kondisi digitalisasi komunikasi saat ini, di mana orang bisa menyampaikan, membuat berita, men-share berita, kemudian melakukan ujaran kebencian, kemudian melakukan perundungan, ya, bully dan sebagainya, mereka cenderung tidak memiliki beban moral untuk melakukan itu. Oleh sebab itu dalam era digitalisasi ini hal-hal yang negatif seperti itu lebih mungkin untuk terjadi. Oleh sebab itu melalui kegiatan seperti ini sama-sama kita memberikan pemahaman pada diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita bahwa yang berhubungan dengan hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan lain-lainnya, itu bisa kita minimalisir dengan pemahaman yang sama bahwa apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun dalam berkomunikasi itu tentu ada etikanya. Etika ini yang perlu kita pegang teguh. Di sini kalau kita lihat beberapa kompetensi literasi digital, kalau menurut Japelidi ini adalah jaringan penggiat literasi digital, itu ada 10 kompetensi. Mulai dari bagaimana kita mengakses, kemudian memberikan pemahaman atau memahami tentang suatu informasi, kemudian bagaimana kita menseleksi informasi yang ada, mendistribusikannya atau men-share ulang atau mendistribusikan kembali kepada pihak lain, kemudian juga memproduksi suatu informasi, suatu berita, ya, suatu konten,
kemudian melakukan analisa, pertimbangan baik dan buruknya, kemudian melakukan verifikasi, evaluasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu ini menjadi bagian dari kompetensi yang menurut JPLID itu menjadi bagian dari literasi digital. Kemudian dari sini kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa pihak lainnya juga yang istilahnya itu mengartikan kompetensi literasi digital itu dalam pemahaman masing-masing. Kalau Kominfo Siberkreasi dan Deloitte tahun 2020 sendiri ada 4 area kompetensi yang dipahami sebagai kompetensi literasi digital, yaitu yang berhubungan dengan digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kalau kita bicara tentang digital etik, itu yang baru kita bahas, bagaimana suatu etika, pemahaman, tata cara berkomunikasi itu berdasarkan batasan-batasan moral. Nanti setelah ini tentu akan ada pemateri lainnya bicara tentang kecakapan digital atau disebut dengan digital skill. Kemudian juga nanti akan dari narasumber dari KPID berhubungan dengan digital culture, bagaimana budaya berubah dari yang tadinya tradisional kemudian berubah secara kontemporer. Selanjutnya ini diuraikan secara spesifik mengenai akses, itu bagaimana kita informasi itu bisa kita akses dari media saat ini secara luas, kemudian bagaimana kita cara menyeleksi materi-materi informasi tersebut, kemudian bagaimana kita memahami bagaimana informasi yang sudah diseleksi tersebut kita pahami sepenuhnya apa kontennya dan apa konteksnya. Jadi rekan-rekan sekaliannya kita bisa pahami saat ini bahwa kalau kita bicara tentang informasi ada 2 hal pokok, baik itu konten maupun konteks. Kalau konten kita bicara apa isi atau makna informasi atau suatu produk digital itu dibuat, sedangkan kalau kita bicara konteks, kita bicara tentang pengaruhnya secara psikologi, jadi pengaruh atau dampak-dampaknya setelah itu. Sehingga dengan adanya kegiatan literasi digital, kita bisa memahami betul bagaimana suatu informasi atau produk digital itu kita pahami dari 2 sisi, yaitu dari segi konten maupun konteks, dan tentunya dalam tahapan 10 kompetensi ini bisa kita melakukan tahap per tahap itu sehingga nanti diharapkan semua informasi yang disampaikan tadi itu bisa terhindar dari yang namanya hoax, ya, yang dampak-dampak negatif lainnya seperti bully dan sebagainya. Di sini kalau kita lihat tahun 2020 ada data mengenai gambaran seberapa besar digitalisasi komunikasi, digitalisasi kegiatan itu dilakukan secara online. Kalau kita lihat total dari populasi dunia itu 272 miliar, itu 12,4%-nya itu mereka menggunakan koneksi melalui handphone, kemudian menggunakan internet ada sekitar 64%, dan dalam media sosial itu dari 64% itu ada 59% itu menggunakan media sosial. Artinya lebih dari separuh pengguna internet itu menggunakan media sosial, di mana dalam bermedia sosial sendiri 4 kompetensi tadi yang dirumuskan oleh Kominfo, mulai dari skill digital, etik digital, kemudian culture digital, ya. Tentu 4 aspek kompetensi tersebut menjadi sorotan bagi kita semua, dunia akademisi, dunia pendidikan, untuk sama-sama kita kawal supaya hal-hal yang tidak diinginkan, dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan tersebut bisa kita minimalisir. Saya kira itu secara garis besar materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir, bahwasannya tips dari kami bahwa dalam bermedia sosial itu penting bagi kita untuk bijaksana. Jadi bijaksana dalam bermedia sosial tujuannya tidak lain adalah dengan kita bermedia sosial itu secara bijaksana, itu kita bisa sharing informasi, memperkaya wawasan untuk kita sendiri maupun rekan-rekan kita,
kemudian juga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi sebagai dampak dari bermedia sosial atau melakukan kegiatan digitalisasi tersebut, sehingga apa yang kita harapkan ke depan Indonesia sendiri sebagai satu negara maju itu bisa nanti timbul satu etik budaya baru sesuai dengan yang kita harapkan sebagai negara atau masyarakat timur yang dalam berkomunikasi itu memiliki etika sebagai satu budaya dari turun-menurun nenek moyang kita. Itulah materi dari kami tentang etika. Kami akhiri, kami kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adiguna, Sarjana Teknik Magister Sains. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa ke depannya. Sedikit mengulang tadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Adiguna. Terdapat dua jenis pokok etika berdasarkan cara akses. Yang pertama yaitu etika tradisional. Etika tradisional itu mencakup dengan cara lama dan budaya. Dan yang kedua, etika kontemporer. Yang artinya itu etika yang muncul dalam interaksi di dalam dunia digital. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Malian, SHMH, yang akan menyampaikan bagaimana cara berbudaya dalam dunia digital. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Guntur Malian, SHMH, disilahkan. Suaranya dari... Mohon maaf Bapak agar mikrofonnya diaktifkan. Terima kasih. Bahwa tadi concernnya di pengawasan. Jadi lebih banyak peran dan tugas KPID yang dibicarakan hari ini. KPID ini berdiri pada berdasarkan Undang-Undang tahun 32 nomor 32 tahun 2002 yang lebih fokus membicarakan masalah konten isi siaran, baik itu di TV maupun di radio. Tentu menjadi pertanyaan, apakah masih ada masyarakat mendengarkan radio? Nah, itu jadi pertanyaan. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon maaf pada gubernur dan peserta seminar, izin kami ada mungkin izin memasang spanduk nanti di sini dan menyebarkan kuesioner tentang MKK. Kenapa? Kebetulan kami ada momen kegiatan tersebut, jadi pas kerjasama yang baik, feedback dengan Gubernur Bank Teknik, Gubernur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Jadi di KPID itu kembali ke tugas pokok bahwa di dalam penyiaran KPID itu ada tugas 3 pokok. Jadi siaran televisi dan radio itu ada yang mengandung unsur informasi atau news, bahasa kerennya, ada yang mengandung unsur edukasi, pendidikan, yang terakhir ada yang mengandung unsur hiburan. Nah, kami KPID tentu concern dengan isi siaran yang disampaikan oleh lembaga penyiaran, Pak, LP. Jadi LP bahasa kami KPID ini jangan lembaga pemasyarakatan, tapi lembaga penyiaran baik itu radio maupun televisi, ini bukan dulu ya. Kemudian di Sumsel ada berapa lembaga penyiaran televisi dan ada berapa lembaga penyiaran radio.
Di Sumsel ini untuk TV baik nasional maupun lokal ada 31 televisi. Jadi yang paling banyak kalau TV lokal itu di Linggau dan Kota Palembang. Kalau lebih topnya kalau di Palembang ini Pal TV dan Sriwijaya TV. Tapi kalau yang berjaringan nasional termasuk Kompas TV, RCTI dan lain sebagainya. Lalu radio ada berapa? Radio ada 75 yang berizin. Jadi, ingat ya, kami KPID itu ngurusi yang berizin, yang tidak berizin tidak kami urusi seperti di PTGA itu ada radio. Tapi dia tidak berizin, jadi tidak kami awasi, itu bukan tugas kami, itu tugas tim monitoring dari Kominfo. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, walaupun sudah dianulir oleh MK ya, bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi diberlakukan sampai 2 tahun ke depan masih tetap. Artinya masih tetap kita patuhi sampai 2 tahun ke depan. Bahwa per 20 April untuk di Palembang, per 20 April Palembang, OKI, OI, dan MUBA Banyuasin itu kalau tidak beli alat TV di rumah itu, kalau tidak digital tidak akan dapat siaran lagi. Karena sudah beralih atau migrasi dari digital, dari analog ke digital. Jadi kita harus beli alat pakai box. Harganya kalau tidak salah masih terjangkau. Itu harganya sekitar 200 atau 250.000 kalau tidak salah, Bu ya. Tapi untuk orang yang tidak mampu, alat tersebut akan diberikan cuma-cuma melalui RT RW yang disurvei melalui dinas sosial, akan dibagikan gratis. Tapi bagi yang mampu nanti akan dijual di pasar seperti antena, nanti banyak dijual. Jadi kalau nanti sudah bermigrasi per 20 April ini, 20 April 2002 ini, jangan dibuang TV-nya ya, tetap berfungsi. Jangan berpikir balik ke dusun, Pak. Jadi mahasiswa ini TV kita udah laku lagi, udah pajak lagi mulai 20 April di OKI, Palembang, OI, MUBA dan Banyuasin tidak dapat lagi siaran. Kita buang, beli TV baru. Salah. Masih pajak, tapi beli alat. Cuman beli alat, kayak kita beli antena dulu, zaman-zaman 10 tahun yang lalu, tetap bisa digunakan. Kemudian fase kedua itu 20 Agustus. Dari sisa dari 17 kabupaten kota di Sumsel ini berlanjut fase kedua, yaitu Mura, Linggau sekitar, Lahat sekitar, Oku sekitar, Oku Raya, itu semuanya bermigrasi dari analog ke digital. Tidak dapat lagi kalau udah beli alat, jangan harap dapat siaran. Jadi kalau kalian putar balik ke dusun, adik ya, TV cuma banyak semut, artinya TV masih analog, harus dirubah. Cepatlah beli alat, murah kok. Memang sekarang belum dipasarkan kan. Jujur saya senang dengan Gubernur Fakultas Teknik. Sebetulnya kita bicara masalah digital ini harusnya setelah April, tapi ini sudah duluan. Itulah namanya mahasiswa. Harus tampil terdepan. Walaupun kita tetap meraba-raba apa sih digital itu. Kalau bahasa kerennya, temanya dari Kominfo itu, digital itu cerah gambarnya, bening gambarnya, itu terang gambarnya. Kalau kulihat kok cak sama digital dengan. Lalu kembali kepada lanjut ya. Siapa ya? Oh, ya. Nah, tujuan dari sistem penyiaran digital ini masih belum balik ke budaya ya. Nah, satu, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Artinya efisiensi. Tidak perlu kita
banyak-banyak punya frekuensi. Cukup satu frekuensi, insya Allah seluruh siaran dapat kalau. Bukan lagi Indonesia, tapi dunia. Hati-hati nanti kalau digital. Jangan coba-coba anak kalian bebaskan nonton TV dan lain sebagainya nanti. Jadi di tengah peset channel-channel itu dapat galau. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas siaran. Tadi sudah disebutkan, suaranya menggelegar, bening gambarnya, dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi ada bintik-bintik itu. Dua tadi salah, ini ketiga tadi dua. Efisiensi infrastruktur industri penyiaran. Jadi misalnya izinnya dimubah, siaran di Palembang bisa cukup beli alat ringan saja. Bukan kayak sekarang harus di sana ada pemancar, di sini buat biaya lagi pemancar, sehingga butuh biaya ekstra. Kan? Cukup alat kecil saja dibawa udah bisa dia. Misalnya dari mubah pengen siaran langsung beli alat kecil, siaran langsung acara kalian ini sudah bisa. Bukan kayak dari musim analog tadi harus bawa mobil box dengan segala peralatan dan lain sebagainya dengan kru yang banyak, krunya sampai 31 orang, tapi ini cukup 3 orang saja, supir, tukang angkat alat, sama manajernya selesai. Yang 3 tadi peningkatan kualitas siaran. Yang 4 mempertahankan diversity of content. Jadi yang punya radio, yang punya lembaga penyiaran, tidak ragu-ragu lagi ini menyambut digital ini. Terus yang kelima, menumbuhkan industri konten, diversity of content. Jadi kreatif, mahasiswa lagi, harapan kami jadilah mahasiswa yang kreatif ketika sudah zaman digital. Rajin-rajin ngirim kreasi tentang penyiaran, misalnya pantun dan lain sebagainya. Kemudian acara-acara apa saja kirimkan. Nanti diterima oleh pihak industri penyiaran, dipanggil, nasib baik berlangganan, dikontrak berapa tahun segala macam ya. Jadi jangan ragu jadi mahasiswa nanti untuk berkreatif pada saat zaman digital ini. Nah, yang keempat tadi mempertahankan diversity of owner, artinya pemilik lembaga penyiaran. Kalau zaman analog, diversity of owner itu bisa beberapa orang, tapi zaman digital bisa 1 orang dan lain sebagainya, yang punya radio, yang punya TV. Kemudian yang keenam, digital dependent. Jadi digital independen yang tidak terikat dengan siapapun, tidak ada tekanan-tekanan politik, tidak ada tekanan-tekanan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan menuju persaingan dunia penyiaran secara global dapat ditingkatkan pada saat kerjasama ASEAN kedepannya dan dunia internasional yang lebih besar nantinya. Kapan berakhirnya siaran analog? Itu 2 November. 2 November se-Indonesia tidak akan menerima siaran analog lagi. Jadi mulai dari TV kotak, TV gepeng, TV gantung, TV duduk, 2 November siaran analog tidak dapat diterima lagi. Semuanya bermigrasi ke digital. Jangan beli TV, cukup beli alat. Beli alatnya baik, jangan kamu mudik ke bapak kamu dusun dari kos jinjau TV, Pak. TV lampu tidak bagus lagi, ganti yang baru. Padahal cuma beli alat, berapa beli TV 1.800, beli ke alat 200. Ibu 3 kenapa itu ya? Jangan gitu ya. Kemudian bagaimana berbudaya digital? Digital ini mulai dari sekarang disosialisasikan, dibudayakan, dikenal, istilahnya didemamkan. Jangan sampai orang tidak mengenal apa itu digital. Digital itu adalah peralihan siaran dari analog ke digital yang lebih canggih lagi.
Kalau kita main media sosial, catat ya kalian, jangan sampai seperti materi pertama tadi, dapat informasi dari grup sebelah bahwa FPI mengadakan kerja bakti pada saat Gunung Semeru meletus. Tanpa cross check langsung diteruskan. Budayanya bagusnya cross check dulu ke sana ke sini, benar tidak isi beritanya, koordinasi dengan semua pihak. Bila perlu tanya ke kami. Jadi kantor kami itu di Jalan Merdeka, depan kios minyak Merdeka itu, belakang Kominfo. Tanya Pak, ini berita ini benar atau tidak? Jadi jangan gampang-gampang meneruskan apa yang kita tidak tahu. Jangan yang kita meneruskan apa yang tidak, banyak yang kena undang-undang IT. Nah, perlu kalian ketahui juga, KPID itu tidak mengurusi konten internet, konten media sosial, konten IG, konten apalagi ya, FB, tidak. Dan ini sekarang sedang diusulkan ke DPR bahwa undang-undang penyiaran itu membahas tentang media sosial itu. Belum disahkan sampai sekarang. Kalau disahkan agak berat juga tugas kami KPI. Ya tugas kami itu cuma dua, ngurusi radio, ngurusi TV. Lah yang aku tanya tadi, masih ada enggak denger radio Pak di dusun? Masih baca ternyata. Untuk di kota, uang mobil-mobil tuh masih dengar radio, apalagi bulan puasa, dengar kajian. Dengar kajian maghrib buka puasa. Kalau di Selapan tempat saya itu ada satu radio Pantai Timur ya. Tapi yang ownernya sudah meninggal. Itu malam minggu rame. Bagaimana kata saya kalian harus mensiasati lembaga penyiar radio ini rame, tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Kalau misalnya halaman radionya itu besar kayak kalian ini luas, buat kafe, gratiskan wifi, anak-anak muda ngumpul di situ kan, sekalian jualan makanan, minuman sekaligus boleh pesan lagu, boleh nyanyi langsung karaoke di radio kan, sehingga menambah income dan dirinya berkembang. Lalu kepada budaya digital, kita semua harus paham bahwa digital ini suka tidak suka, mau tidak mau, 2002 tanggal 2 November 2002 semuanya harus tahu dan paham bahwa siaran analog tidak berlaku lagi karena pada tanggal tersebut 2 November semuanya digital. Bagaimana caranya? Beli alat shuttle box namanya. Harganya antara 150 sampai 250. Beruntung kita Sumsel ada Multimuk yang dimenangkan oleh TV7, sudah ditaruhnya 3 titik, Palembang, kalau tidak salah Linggau dan Tulung Selapan. Jadi Tulung Selapan tidak lagi susah-susah tekan antena tinggi-tinggi kayak dulu zaman wow dulu 30 meter antenanya. Cukup beli alat itu aja sudah dapat. Ngapulah TV7 itu galak amasang Multimuk itu di Tulung Selapan. Aku juga tidak tahu apa alasannya. Nah, jadi kalau nak beli alat bisa di TV7 di Palembang nih atau di pasar-pasar nanti bebas kok. Kembali kepada KPID, kami KPID ini saat ini sedang bingung juga. Pasca diberlakukannya Undang-Undang 11 tahun 2020, kami terkonsentrasi pada pengawasan isi siaran. Di KPID itu ada 3, ada kelembagaan, ada perizinan, ada pengawasan, termasuk saya sendiri pengawasan. Tetapi diberlakukan yang Undang-Undang 11 tahun 2020 kemarin,
kelembagaan tereliminasi, perizinan juga dikurangi, sudah diambil alih oleh Kominfo. Kami cuma kebagian cross check di lapangan. Misalnya Bapak Ibu sekalian mendirikan radio atau TV, kami akan ngecek sesuai tidak proposalnya, sesuai tidak alatnya. Misalnya di laporan alat kami tinggi sekian Pak, pemancarnya 20 km jangkauannya. Begitu kami cek alat tidak sesuai, izinnya tidak keluar. Kami memberikan rekomendasi bahwa tidak sesuai kenyataan. Terus kami lihat konten siarannya gimana. Syarat berdirinya radio di daerah ini, kami memutuskan minimal 10% dia harus siaran lokal. Tapi lucunya disiasat oleh lembaga penyiaran, siaran lokalnya tetap ada, tapi 3 bulan itulah. Terus dibukanya jam hantu. Itulah tidak boleh dia buka siaran lokal tuh jam 2 malam. Nyiar Wong Palembang nyabut di sungai itu. Inilah Bapak Ibu, Wong Palembang asli nyabut nyucinya di sungai pakai sabun gip. Nah, itu siapa nak nonton itu kan jam hantu gitu kan. Itulah yang perlu barangkali Sumsel ke depan perlu juga buat perda tentang siaran lokal dan perda tentang penggunaan anggaran hibah kali Bu Duri ya. Anggaran hibah. Kemudian juga yang menjadi peringatan bagi lembaga penyiaran, terutama radio. Kadang-kadang izinnya tentang pendidikan, tapi prakteknya masih menerima iklan. Jadi izin radio itu ada 3. Ada izin radio umum, publik, ada radio punya pemerintah kayak RRI, RRI Palembang, RRI Lubuk Linggau, RRI Batu Raja, dan lain sebagainya, LPPRI namanya. Kemudian ada radio komunitas, pikir ini ada ya, tidak salah. Radio komunitas masih jalan tidak itu? Masih ya. Nah, radio komunitas PGRI ini kalau tidak salah bergantian ya siarannya dengan radio jauh itu apa Bu? Yang jauh itu? Tapi lebih banyak yang jauh itu kedengar eksis dia. Jadi kembali lagi budaya digital, kita harus tetap membumikan dan membudayakan bahwa suka tidak suka November digitalnya harus kita pahami dan kita rasakan, kita nikmati. Itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah kami mohon pun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Guntur Malian SH. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan tadi, mengingat kita untuk lebih disiplin dalam dunia penyiaran. Baik, sedikit mengulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guntur Malian tadi, bahwasanya terdapat tujuan dari sistem penyiaran digital, yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Yang kedua, efisiensi infrastruktur industri penyiaran. Selanjutnya, peningkatan kualitas siaran. Selanjutnya, mempertahankan diversity of ownership dan menumbuhkan industri kontra. Dan yang terakhir, digital dividend. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi yang terakhir, saya sebagai moderator mengingatkan kepada peserta bahwasanya tadi sudah saya jelaskan pada poin keempat dalam aturan seminar, yaitu peserta penanya wajib menyebutkan nama lengkap, program studi, dan semester pada saat akan mengajukan pertanyaan, serta menyebutkan narasumber yang dituju pada kolom komentar. Baik, kita lanjutkan pada pemateri yang terakhir, yaitu Kakanda Andilio Sarjana Teknik, yang dalam hal ini akan menyampaikan bagaimana cara kecakapan dalam dunia digital. Baik, langsung saja kepada Kakanda Andilio, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak saya, senior saya, Pak Dekan Fakultas Teknik, Pak Adibna. Yang saya hormati pemateri dari KPI
yang membawa materi tentang budaya digital, Bapak Guntur Malian, ini orang Oki juga, senior. Untuk adinda saya selaku moderator, Dedi, salam hormat. Dan untuk Gubernur Fakultas Teknik, Adinda Wahyu, semangat terus. Yang pastinya akan terus saya banggakan, di mana saya juga dulu pernah menjadi gubernur dan menjabat, membuat kegiatan-kegiatan sama seperti Adinda Wahyu. Dan adinda-adinda semua, Fakultas Teknik, mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya Universitas PGRI Palembang, tetap semangat untuk mencari ilmu di Universitas PGRI Palembang, karena kalianlah yang bakalan kami banggakan setelah apapun nanti jadinya, setelah lulus dari Fakultas Teknik. Kalau sukses, jangan lupa sama rumah sendiri, itu kan. Yang pastinya di sini saya akan membawakan tentang kecakapan digital. Sebelum saya membuka materi saya pada hari ini, saya izin kepada semuanya bahwasanya jika saya kurang cakap atau kurang paham atas materi yang saya bawakan ini, saya mohon izin karena ini bukan bidang saya, Pak. Tapi saya berusahalah untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman tentang dunia digital, di mana kita tahu kecakapan itu adalah bisa diartikan keahlian. Di sini kecakapan digital yang berarti kita harus menguasai item-item digital, media sosial, dan lain-lain. Di mana tentang digital dan kecakapan ini yang pastinya hampir semua sekarang masyarakat di dunia, populasi manusia di dunia, apalagi remaja, anak muda sudah mengenal gawai gadget. Di dalam aplikasi gadget itu atau Android ya, atau apa ya, HP pintar lah istilahnya. Kalau bahasa kita, yang pasti di dalam gawai yang kita pegang, HP yang kita pegang itu mempunyai beberapa aplikasi. Ada aplikasi media, sosial media, aplikasi bisnis, aplikasi informasi, bahkan aplikasi pembelajaran. Nah, balik lagi tentang kecakapan digital, bagaimana cara kita menguasai item-item aplikasi tersebut. Contoh, kita mempunyai aplikasi IG, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Di situ kita melihat peluang jika kita menguasai dunia digital, maka tergantung sosial media kita tadi mau kita arahkan kemana. Apakah mau mengekspos keahlian atau mau mencari bisnis, atau mau dijadikan eksistensi pribadi, itu tergantung kita pribadi. Karena ibaratnya sosial media ini adalah penunjang. Di era sekarang 2021, Indonesia sudah memasuki hampir negara maju lah. Yang pastinya kita jangan sampai ketinggalan tentang informasi-informasi yang bersebaran di dunia maya. Sekarang informasi terjadi hari ini bisa sampai kepada kita hari ini juga. Karena percepatan digital tadi, semua hal bisa cepat, semua hal bisa instan, dan berita yang kita kirim hari ini bisa sampai dan tersebar dengan cakupan yang sangat luas di hari itu juga. Yang pastinya kawan-kawan, kembali lagi kepada tema kita tentang kecakapan digital, yang pastinya ini adalah contoh-contoh kecakapan digital di mana kita bisa memanfaatkan sosial media kita untuk meraih keuntungan atau berbisnis. Di mana kita bisa membuat suatu produk dan kita iklankan di media sosial kita sendiri, betul kan? Nah, itu adalah salah satu contoh kecakapan sosial, kecakapan digital. Di mana kita memanfaatkan sosial media kita, memanfaatkan jaringan internet untuk mempromosikan
jualan kita, seperti itu kan. Nah, jadi kecakapan digital tadi adalah bagaimana cara kita membuat atau melakukan sesuatu hal yang memanfaatkan teknologi digital. Sangat rugi hari ini jika kita pemuda, apalagi mahasiswa, tidak cakap dengan digital. Dan kita tahu hari ini, bahkan saat ini pun kita sudah melakukan atau melakukan dan merasakan manfaat digital. Di sini saya duduk di depan laptop dan kawan-kawan yang di luar ruangan ini pun bisa melihat dan mendengar suara saya. Seperti itu. Ini adalah contoh nyata kecakapan digital. Jika kita tidak cakap untuk melakukan daring, Zoom ini namanya ya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan seminar pada hari ini. Sebenarnya saya ini baru 2 kali atau 3 kali mengisi seminar Zoom seperti ini. Seringnya tatap muka langsung, jadi interaksi dengan para audien. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Yang pastinya rekan-rekan semua, tentang kecakapan digital tadi, itu kita bisa sharing di internet. Jangan sampai kudet lah. Malu, apalagi kita sebagai mahasiswa di Universitas PGRI yang bermoto melaju dengan mutu. Dan juga ada logo tambahan Kampus Merdeka. Di mana kita kalau membahas tentang merdeka, semuanya ya harus merdeka. Tentang digitalnya kita harus merdeka, tentang informasi kita harus merdeka, tentang apapun kita harus merdeka. Tapi kemerdekaan itu semuanya ada batasan-batasan. Jangan sampai kalian ingin merdeka digital, ngamuk-ngamuk minta wifi gratis. Seperti itu. Kembali lagi ke kecakapan digital. Saya berharap kepada rekan-rekan semua yang pastinya untuk memanfaatkan secara utuh kelebihan-kelebihan yang dimiliki di dunia digital sekarang. Jangan sampai kalian ketinggalan start dengan rekan-rekan yang lain, di mana kawan-kawan yang sudah cakap itu sudah memanfaatkan dunia digital untuk berbisnis untuk masa depan. Mereka sudah berpikir 2-5 tahun ke depan, bahkan ada yang berpikir sampai 10 tahun, apa yang akan bisa lakukan, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan dengan dunia digital sekarang. Contoh, zaman dulu sebelum digital, ibaratnya sebelum booming seperti sekarang, semuanya serba digital, semuanya serba online. Yang jualan seperti saya contohkan, ada penjual donat di pinggir jalan. Sebelum ada dunia digital, sebelum ada gawai, sebelum ada internet, mungkin ya, mereka hanya mempromosikan jualan mereka itu melalui selembaran. Dan itu yang pastinya memerlukan modal yang besar, tenaga, waktu. Karena mereka berkeliling menyebar selembaran itu hanya untuk tujuannya jualan mereka diketahui khalayak dan bisa membeli di tempat mereka. Tetapi dengan dia mempunyai kecakapan digital di era sekarang, dia tidak perlu lagi mencetak selembaran, membagikan selembaran itu ke rumah-rumah, tapi dia cukup dengan satu tombol, yaitu tombol send, bagikan. Bisa dibagikan lewat WA, lewat IG, lewat Facebook. Dia memanfaatkan digital tadi untuk mempromosikan jualan dia. Yang pastinya tenaga berkurang, tidak terlalu capek kan, dan juga modal-modalnya lebih efisien lah, dan cangkupannya lebih luas lagi. Apalagi sekarang berita-berita itu setiap hari bersebaran. Jangan sampai kita mendapatkan atau membaca berita yang tidak sesuai atau tidak kita koreksi lagi kebenarannya. Yang pastinya kawan-kawan, mari kita bersama-sama untuk menghadapi era digital
di mana nanti dunia nyata dan dunia maya hampir tidak bisa dibedakan. Karena saya sudah mendengar tentang proyek metaverse, di mana di situ akan menciptakan dunia digital seperti di dunia nyata. Kita mempunyai avatar di aplikasi itu yang hampir sama dengan kita sendiri. Kita berjalan di aplikasi, kita jajan di aplikasi, kita bercengkrama dengan orang lain di aplikasi. Jadi kita cukup duduk di rumah, tapi yang berjalan atau yang hidup adalah avatar kita di aplikasi. Dan itu kita bisa bertemu dengan orang-orang lain dari luar negeri, dari Indonesia pun. Dan yang saya takutkan, nanti kita akan lebih kecanduan ke dunia digital dan kita tidak melihat kesehatan diri kita sendiri. Semuanya sudah diambil alih oleh digital. Seperti itu. Tapi itu mungkin 10-20 tahun ke depan ya. Tapi yang kita lihat 2-5 tahun ke depan bagaimana cara kita memanfaatkan dunia digital ini untuk menentukan masa depan kita, untuk membantu keseharian kita, dan apapun tujuan kita yang pastinya selama kita cakap dalam hal-hal digital itu akan membantu kita di era sekarang. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Saya itu bukan materi ya, tapi berbagi. Saling berbagi atau pemahaman menurut saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Andilio. Apa yang telah disampaikan tadi mengajarkan kita bahwa melalui digital, kita juga bisa mendapatkan keuntungan bisnis dengan memanfaatkan item-item digital. Baik, ketiga materi sudah menyampaikan semua materinya. Sekarang tibalah kita pada saat sesi tanya-jawab. Namun, sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Baik, etika digital adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi, dalam budaya digital, terdapat beberapa tujuan dari sistem penyiaran digital. Yang pertama, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi. Yang kedua, efisiensi infrastruktur industri penyiaran. Yang ketiga, peningkatan kualitas siaran. Yang keempat, mempertahankan diversity of ownership. Selanjutnya, menumbuhkan industri konten. Dan terakhir, digital dividend. Baik, tibalah kita di sesi tanya-jawab. Bisa saya ulangi kembali dengan dalam aturan menyampaikan pertanyaan, yaitu peserta penanya wajib menyebutkan nama lengkap, program studi, dan semester pada saat akan mengajukan pertanyaan, serta tak lupa menyebutkan nama narasumber yang dituju. Baik, sesi tanya saya buka. Nampaknya sudah beberapa ada dari peserta bertanya melalui kolom komentar. Yang pertama dari Siti Munawaroh dari program studi akuntansi semester 7 yang akan ditujukan kepada Bapak Guntur Kalian SH MH. Baik, yang ingin ditanyakan peran orang tua dalam literasi digital, bagaimana cara yang tepat bagi orang tua untuk membimbing anak yang sedang belajar dalam penggunaan teknologi. Baik, kepada Bapak Guntur Kalian SHMH, disilahkan. Malian.
Ya, Siti Munawwarah, semester 7 akuntansi. Bagaimana cara memanfaatkan literasi digital terhadap anak? Ya. Memang pada saat ini seperti dibicarakan Andi Leo tadi, semua orang hampir mempunyai HP canggih ya, HP pintar. Saat ini belajar hampir 2 tahun dari Maret 2020. Hampir 2 tahun nggak salah ya, sampai Maret 2021 ini, dari 2019 kita belajar sistem online. Dulu kalau saya ini ya, anak saya yang masih SMP itu cuman Sabtu Minggu saya pegang HP. Tapi dengan belajar sistem online tersebut, suka tidak suka kita harus menyerahkan HP ke beliau. Dari pagi sampai sore, sampai minggu. Sebab kalau tidak stres anak-anak ini kan kalau tidak ada kesibukan. Biasa sekolah, tapi tidak sekolah. Itu yang Munawwarah. Nah, bagaimana cara mensiasati kita agar anak tersebut tidak salah langkah? Nanti melihat konten porno atau melihat konten kekerasan dan lain sebagainya. Begitu juga saat menonton televisi dan lain sebagainya kita harus mendampingi. Jadi itulah peran orang tua. Pertama, orang tua harus mendampingi anak kalau nonton televisi pada jam siar anak-anak itu kan antara jam 16, jam 18 sampai jam 21. Dan lihat konten siarannya apa. Kalau di situ pada semua umur artinya boleh. Akan biasanya di sudut TV itu sebelah kanan ada U. Semua umur artinya. Ada R, ada kodenya remaja. Ada anak-anak. Ada untuk siaran untuk anak-anak. Lihat itu. Kalau selama ini kita orang tua suka salah. Yang penting anak tuh diem. Gawe ibu nak masak, nyuci, ngerumpi, main HP. Jalan, anak ini HP. Tidak tahu anak ini dibuka konten apa. Tidak tahu nonton wong lari, telanjang dada misalnya. Atau pakaian rok pendek. Atau dan lain sebagainya. Pakai baju tank top, goyang-goyang. Nah, kalau yang dewasa sudah bisa membedakan ya kan. Yang jadi masalah ketika usia anak-anak tersebut di bawah 12 tahun buka konten mbok atau ibu-ibu yang lagi tren pakai baju setengah dada goyang. Kapan dimatikan lagi mudah ini aku itu kurang bagus ini ya, susah gitu kan. Itu peran orang tua harus mendampingi. Begitu juga media sosial. Kalau dia sudah bukan pelajaran lagi yang dia gunakan HP tersebut bukan lagi pelajaran sekolah, kadang-kadang anak dia mudik juga. Ada tugas katanya, kami tidak sama kawan ngobrol lewat HP dan lain sebagainya. Tapi kenyataan mereka nonton bareng atau main game bareng. Itu dikontrol. Sebab main game itu tidak baik buat anak-anak. Yang idealnya buat anak-anak itu cuma 2 jam nonton televisi. Itu idealnya itu harus diketahui. Lebih dari 2 jam itu sudah tidak sehat lagi. Sehari itu 2 jam itu. Bukan siang baik, sehari. 2 jam idealnya. Jadi kalau ada orang tua nih di anak itu pokoknya dibuka ke TV, lebih dari 2 jam itulah salah juga. Itu etikanya. Jadi kita harus sebagai orang tua, Munawwarah ya, nanti kalau sudah berkeluarga, dampingi anak-anaknya saat nonton televisi, saat main game, saat main HP. Lihat dia buka konten apa, kontrol, ditanya, didik dia supaya dewasa dan tidak membuka konten-konten yang tidak boleh. Bila perlu pukul tangannya untuk mendidik, jangan buka konten ini lagi, tidak baik, tidak mendidik. Dia biasakan disiplin. Sebab kalau tidak kita kontrol, anak-anak ini kan kadang-kadang kepencet dewek terbuka konten-konten tertentu yang tidak layak dia tonton. Ingat itu, jangan karena Adinda Munawwarah nak main HP dengan AA nantinya atau dengan kakaknya yang lagi kerja di luar provinsi atau di luar kota dan suaminya nanti suatu saat anaknya pokoknya HP diem baik, terserah nak buka apa, tidak bagus itu. Tidak mendidik ya. Bagusnya dibukakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau lagi nyanyi lagu-lagu tentang religi, jadi dia dari kecil dibiasakan kayak itu sehingga dewasa dia dekat dengan agama dan budaya-budaya yang mendidik.
Ya, Munawwarah. Kemudian ini pertanyaan dari Cica. Cica ini nanyakan bagaimana Pak bereaksi dan memaksimalkan, berinteraksi dan memaksimalkan manfaatkan media sosial era digital ini. Bagaimana? Hampir sama pertanyaannya kan, cuma berbeda tipis. Ya, Cica, mohon maaf ya kalau jawabnya tidak memuaskan karena saya bukan sabun. Jadi hampir sama jawabannya. Bagaimana kita berinteraksi di media sosial era digital? Tidak ada beda. Bagaimana kita sendiri yang memilihnya, yang mengontrolnya, yang mengevaluasinya, dan bermanfaat tidak. Kita dengan HP yang kita pegang atau TV yang kita tonton itu bermanfaat tidak. Sebab dalam penyiaran itu, kalau bagi kami KPID itu ada 3. Ada hiburan, kalau malam minggu itu kan di Indosiar, itu namanya apa itu KPI ya. Kontes dangdut KDI, kontes dangdut Indonesia. Kalau tidak bermanfaat, buat apa nonton? Sampai begadang-begadang, lebih baik belajar. Gunakan waktu semaksimal mungkin dengan IP yang prestasi yang luar biasa. Kalau istilah saya tuh 3 sukses atau 4 sukses jadi mahasiswa itu. Jadilah mahasiswa yang plus. Jangan kuliah datang ke kampus, kuliah, balik. Sudah kuliah, selesai, balik ke dusun. Itu mahasiswa minus namanya. Kalau mahasiswa plus itu dia punya prestasi. Ya. Dia aktif berorganisasi. Baik itu organisasi PMII, HMI, Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah, apalagi, dan lain sebagainya. Atau di kampus, dia aktif di senat mahasiswa. Yakinlah, tidak akan makan pulang kampung. Banyak lokak di Palembang nih. Di kota-kota besar. Saya lah. Itu namanya mahasiswa plus. Tapi kalau mahasiswa minus, dia bukan aktivis kampus, bukan aktivis organisasi, balik kuliah, wisuda, ngajak tua mahal-mahal, nyatar mobil, sama ada mobil minyak, sekeluarga besar, foto-foto di Raja sana, rame-rame macet ke jalan, dia tuh balik dusun. Ngelamar gawe dari dusun. Terbalik. Tidak terima dulu. Jadilah mahasiswa. Jadi por sukses juga tadi, sukses prestasi dengan akademik 3,7 misalnya kan, sukses pacaran, jangan karena prestasi bagus lupa pacaran, sukses berkeluarga, selesai kuliah dapat jodoh, sukses pekerjaan, selesai kuliah dapat kerjaan, itu por sukses. Jadi kalau kita kuliah balik ke dusun itu 0 sukses. Tinggallah Dinda Cica, pilihlah menjadi mahasiswa plus apa menjadi mahasiswa minus. Mahasiswa minus itu balik dari rumah, dari kosan, kalau dari kosan, dari Cengal sana, kunci pintu kosan, kadang-kadang bawa buku selembar, lipat-lipat pulau, yang bujangan, taruh di belakang, pakai sepan lepis, sepatu cat, baju kaos pulau. Aku dulu kuliah di IAIN, tidak boleh baju kaos ya. Baru ngambil SH itu setelah istifadah, setelah selesai dari EN ngambil SH. Enggak apa-apa kuliah aja itu, kertas lembar. Kalau dulu saya itu kertas lembar. Setiap mata pelajaran selembar supaya aku belajar di rumah, aku salin lagi ke buku besar. Kalau tidak belajar aku. Supaya aku nyalin pelajaran kuliah tadi, balik ke rumah aku salin ke buku pokoknya, misalnya pelajaran ISD. Ada kode sini SD, salin ulang supaya belajar nyalin ulang bahasa ya kan. Belajar pindah ke buku. Boleh. Cuma namun kertas lembar renyok-renyok balik ke rumah renyok-renyok ke bulu ya anu enggak berprestasi ya. Cica datang ke kampus, balik ke kampus, ketemu kawan sedusun, patungan, beli gendum, muat tempe gendum, lupa belajar. Akhir IPK-nya 2,1 mano. Pak Dekan nak ngenyuk SKS-nya 20 SKS, maksud 14 SKS sama 2, sekian cuma IPK-nya kan. Tapi kalau IPK-nya di atas 3 kan bisa 25 SKS. Apa sistem paket ya? SKS. SKS ketua dekan. Kalau IPK-nya 2,7, 2,5 paling 18 SKS. 12 mana selesai, kesian yung tuh. Kapan selesai nak? Kamu ditanya yung tuh ringan. Apa diam aku selesai kan? Pokoknya sudah kayak kundang. Padahal yang tuh pengennya anak cepat selesai, yang juga tadi por sukses atau tri sukses tadi kan. Jadilah mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi. Jadi tugas dari orang tua yang di kampung,
orang tua baik yang di Palembang juga. Jadi kalau kita jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berprestasi baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jangan mengecewakan orang tua. Catat itu, Cica, Wong Jawa ya. Iya, Pak. Podo ae. Oh, iya. Jauh selapan. Seni mawon, Pak. Jadi ingat itu ya, kasihan sama orang tua, apalagi merantau. Jadilah mahasiswa plus tapi dengan catatan etika bergaul tetap dijaga, etika agama tetap dikedepankan. Jangan pacaran bablas, mentang-mentang kos. Sekali-sekali dah aku hujan nginap pak aku, bahayo. Nyok payung nih ya. Baliklah ini payung, nyok ongkos belum kete ongkos. Itu ya. Oke, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillah, jawaban yang sangat mudah dipahami. Izinkan saya untuk menyimpulkan tadi jawaban dari Bapak Guntur Kailan. Kita sebagai orang tua harus mendampingi anaknya dalam berkegiatan. Jangan sampai anak tersebut terjerumus dalam konten yang tidak mendidik. Bukan begitu Bapak Guntur Kailan? Baik, dua penanya sudah terjawab oleh Bapak Guntur Kailan. Kita buka sesi tanya jawab sekali lagi dan mengingat waktu udah siang, saya beri kesempatan satu penanya lagi. Oh, ternyata sudah ada atas nama Emilia Juwita dari Prodi Teknik Kimia Semester 5 yang akan ditujukan kepada Bapak Adiguna Sarjana Teknik Magister Science. Izin Bapak Adiguna untuk membacakan pertanyaannya. Pada penjelasan materi Bapak tadi menyinggung mengenai berita hoax. Nah, pertanyaan dari Emilia, bagaimana cara kita memilah berita hoax? Kita kan tidak tahu apakah berita hoax itu benar atau tidak. Bahkan kita cenderung langsung membagikan berita tersebut. Baik, kepada Bapak Adiguna, disilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Emilia. Jadi seringkali di medsos, mau Facebook, ya, Instagram, Line, WhatsApp dan lain-lainnya, seringkali kita mendapat informasi apapun bentuknya. Informasi itu apakah berhubungan dengan kegiatan masyarakat di sekitar kita, atau yang berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Seringkali kita langsung begitu menerima informasi, langsung kita share. Saking kita pengen jadi nomor satu. Jadi karena keinginan kita itu menjadi orang yang membroadcast atau yang menyebarkan informasi itu yang terdepan, yang duluan, terupdate, maka seringkali kita lupa bahwa berita apapun, informasi apapun itu tidak kita cek lagi, tidak kita cross check. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita bisa tahu berita itu benar atau salah? Saya kasih satu contoh ya. Kita akhir-akhir ini cukup direpotkan dengan banyaknya korban dari COVID ya. Sehingga orang berusaha berbagai macam cara untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan sehubungan dengan COVID ini. Korban COVID itu bagaimana caranya diminimalisir, tetapi ada kepentingan lain. Misalnya dia punya produk, di mana produk ini dikatakan bahwa bisa menyembuhkan pasien COVID yang terpapar COVID. Sehingga akhir-akhir ini kita sering dengar ada salah satu contoh ya, berita daun sungkai. Nah, daun sungkai itu obat COVID katanya. Dan itu tersebar luas. Bahkan viral di media sosial bahwa daun sungkai itu bisa menyembuhkan COVID. Pertanyaannya, kita harus cek dulu bagaimana cara ceknya Pak, berita daun sungkai itu menyembuhkan COVID atau tidak. Ada beberapa cara ya. Salah satu yang paling mudah, adik-adik peserta seminar buka website Kominfo. Di website Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi itu ada link, ya, ada link untuk pengecekan berita hoax. Jadi itu yang paling mudah. Jadi ada mainstreamnya itu Kominfo menyediakan fasilitas di website Kominfo itu link untuk mengecek apakah berita itu hoax atau tidak.
Nanti di situ kita tinggal masukkan saja tagline-nya atau misalnya kata kunci. Misalnya daun sungkai, kita masukkan. Nanti berita atau informasi klarifikasi tentang daun sungkai itu hoax atau tidak akan muncul di situ deh. Jadi apakah berita informasi ini benar atau tidak akan kelihatan. Oh, ini ternyata hoax atau tidak. Nah, saya sudah cek gitu ya. Salah satu contoh yang saya sebutkan daun sungkai, ternyata dalam linknya Kominfo itu bahwa menyebutkan berita tentang daun sungkai itu obat COVID, itu ada hoax. Jadi bukan berita yang benar. Terlepas dari itu bahwa ada cerita di masa lalu daun sungkai itu dipakai turun-menurun orang tua nenek moyang kita, bahwa daun sungkai itu begitu dia dijadikan direbus menggunakan air panas, kemudian airnya itu diminum bisa menyembuhkan penyakit demam dan sebagainya. Mungkin itu adalah hal yang berbeda. Jadi di sisi lain mungkin ada penjelasan ilmiah ataupun medis berhubungan dengan kesehatan, tetapi apakah benar daun sungkai itu menyembuhkan COVID, itu belum ada penelitian tentang itu, sehingga kalau dikatakan berita daun sungkai itu menyembuhkan COVID, itu hoax. Tetapi apakah daun sungkai itu punya manfaat untuk kesehatan, itu mungkin saja. Jadi memang ada beda-beda tipis dalam informasi dan berita itu yang harus kita telaah. Apakah memang informasi itu ditujukan untuk satu target informasi yang benar, atau itu sebenarnya disalahgunakan supaya produk kita tadi bisa laku terjual, atau ada tujuan lain di balik itu. Jadi sekali lagi Dek, cara paling mudahnya itu buka website Kominfo, di situ akan ada link untuk mengecek berita-berita itu di media sosial itu apakah hoax atau bukan. Saya kira itu. Dan adik-adik juga mungkin bisa lihat link-link lainnya. Ada misalnya ada Javelity, itu jaringan penggiat literasi digital juga, mereka coba menggiat berita-berita apa, mengecek cross-check berita-berita apakah itu hoax atau bukan. Saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adiguna. Alhamdulillah apa yang telah dijawab dan disampaikan tadi sangat mudah sekali untuk dipahami. Bisa saya ulang kembali pertanyaan tadi, bagaimana cara kita memilah berita hoax? Telah terjawab oleh Bapak Adiguna tadi, yaitu dengan cara cek terlebih dahulu melalui website Kominfo. Website tersebut ialah untuk cek berita hoax atau tidak. Bukan begitu Bapak Adiguna? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya tadi ada suara dari peserta untuk bertanya. Boleh diaktifkan mikrofonnya dan videonya. Ya, Baik, kepada peserta tersebut disilakan. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada narasumber Kak Andi Leo tentang kecakapan digital. Kak, cak mano cara kita nanam ke kecakapan digital itu pada diri kita dewe, apa lewat media atau organisasi atau dari sumber-sumber lain, Kak? Oke, luar biasa pertanyaannya tadi. Coba sebutnya siapa namanya tadi, lupa. Nama saya Marcel dari Prodi Teknik Elektro semester 3. Oke, buat Yoga pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana cara menerapkan digital kepada diri sendiri. Seperti itu kurang lebih ya. Apa gimana pertanyaannya tadi?
Bagaimana caranya menanamkan kecakapan digital pada diri sendiri? Ya. Apakah lewat organisasi? Jadi untuk menanamkan kecakapan digital kepada diri sendiri itu banyak faktor ya, di mana yang pastinya faktor keseharian kita, apakah di dalam dunia organisasi, di dalam dunia pendidikan, atau dalam dunia pertemanan, pergaulan, itu selalu berkaitan dengan dunia digital. Mungkin jika di organisasi itu bisa mendorong kepada diri kita untuk lebih cakap lagi tentang teknologi digital, yang pastinya yang kita temukan di dunia organisasi, kita harus mempunyai kecakapan dalam dunia digital. Contoh, kita harus membuat surat menyurat. Di organisasi tidak bisa terlepas dari surat menyurat, terus pamflet, dan sebaran-sebaran di media, dan banyak lagi yang lainnya. Yang pasti itu di dunia organisasi memaksa kita atau mengharuskan kita cakap kepada dunia sosial atau dunia digital. Di mana dalam hal ini organisasi selalu mempunyai kegiatan-kegiatan yang pastinya saat ini kita sudah masuk ke ranah era digital, yang pastinya jika kita aktif di dunia organisasi, maka kita mau tak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kadang visi misi organisasi itu, kegiatan organisasi, yang pastinya kalau kita memegang jabatan atau lagi kita bertanggung jawab, seperti hal hari ini pasti ada ketua pelaksana kan, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada kominfo atau infokom yang bagian menyebar pamflet kegiatan ini di media sosial. Yang pastinya jika infokom atau kominfo di organisasi kita tidak cakap akan sosial media atau dunia digital, maka dia sudah tidak bisa atau tidak layak untuk menjadi kominfo. Yang pastinya itu contoh nyata bahwasanya di organisasi kita harus cakap akan dunia digital. Dan kemudian di lingkungan pertemanan, pergaulan, dan lain-lain, yang pastinya saya sudah bahas dari pertama tadi bahwasanya kita sudah menghadapi era digital dan saat ini kita sedang menjalaninya. Tidak bisa dipungkiri dalam hal apapun kita tidak bisa lepas dari handphone kita, dari ponsel pintar, di mana semua informasi, semua kabar, rekanan, dan lain-lain pasti kita lihat di HP. Seperti itu. Yang harus memaksa atau memasukkan dunia digital kepada diri sendiri, ya adalah perjalanan. Saat kita hidup, pasti kita akan mengikuti perkembangan zaman. Dan di mana kita tempat bergaul, di situ ilmu yang kita dapatkan. Pastinya kita bisa mendapatkan itu di kampus, selaku kalian sebagai mahasiswa, di organisasi, selaku kalian jika kalian mengikuti organisasi, dan pergaulan teman-teman kita di lingkungan pergaulan ya. Entah itu di kafe atau di mana saat nongki-nongki, pasti kan kalian berbagi berita yang pasti kalian lihat di Facebook, dan di lingkungan bisnis pun seperti itu. Yang pastinya lingkungan yang memaksa atau yang mengharuskan kita cakap akan dunia digital. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin jawabannya kurang memuaskan ya, tapi itulah yang terjadi di lapangan. Bahwasanya dunia digital kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Jika kita tidak ingin kalah atau ingin sukses ke depannya, kita harus mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita ketinggalan tentang dunia digital. Sekian, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda Andi Leo. Dan lagi-lagi, apa yang telah dijawab oleh pemateri, alhamdulillah sangat mudah untuk dipahami. Bagaimana untuk saudara penanya, saudara Megis Saputra, apakah bisa dipahami? Atau masih ada sanggahan? Baik, tibalah di acara penghujung acara. Sebelum saya menutup seminar tersebut, sekedar menginformasikan bahwasanya diharapkan untuk peserta mengisi link absensi kehadiran webinar
literasi digital pada kolom chat. Baik, saya selaku moderator atas nama Dedi Tri Kurniawan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta seminar literasi digital yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Kami selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat ke narasumber. Kepada narasumber kami persilakan. Kepada Kakanda Wahyudinanda, kami persilakan untuk menyerahkan piagam kepada narasumber. Selanjutnya kepada Ketua Pelaksana Kakanda Wiran Suhadi untuk menyerahkan sertifikat kepada Pak Adi Guna STMSI. Kami persilakan. Selanjutnya, untuk penyerahan sertifikat Kakanda Adileo ST, untuk menyerahkan piagamnya Kakanda Megi Saputra. Selanjutnya untuk menyerahkan sertifikat untuk Pak Dedi Tri Kurniawan yang menyerahkan sertifikatnya Kakanda Medi Susanto. Untuk pemateri Dedi Kurniawan. Moderator maksudnya, maaf. Sekian acara pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.